Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Novianti SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan keempat, kelompok 2, nomor urut 6, akan sedikit menceritakan tentang salah satu tokoh inspiratif dan memotivasi di bidang nasionalisme, yakni Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dan beliau memiliki istri, yakni Ibu Hasri Ainun Habibie. Namun, pada tahun 2019 mengisahkan duka yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, Eyang Habibie, begitu beliau disapa akrabnya, tutup usia pada tanggal 11 September 2019 di usia 83 tahun. Beliau hidup, tumbuh, dan berkembang di masa politik Orde Baru yang sering dikatakan sebagai masa otoriter. Eyang Habibie tak ragu membuka belenggu tersebut. Dia memiliki pikiran bagaimana membawa Indonesia lebih maju dan setara bagi warganya, dan hal tersebut dianggap hal yang sangat langka pada masa itu. Tak haus akan sebuah kekuasaan, sungguh singkat masa pemerintahan beliau, yakni hanya 17 bulan. Meski demikian, banyak sekali peninggalan warisan beliau yang sampai saat ini kita rasakan manfaatnya. Di era pemerintahannya, Eyang Habibie mengantarkan Indonesia menuju dunia demokrasi nyata, menjamin HAM yang sempat terkunci selama 32 tahun. Tak henti di sini, Eyang Habibie pun berhasil menggiring Indonesia keluar dari badai krisis ekonomi luar biasa pada tahun 1998. Sosoknya juga terkenal dibicarakan di bidang teknologi melalui PT Industri Pesawat Terbang Nurtanyo yang kini dikenal menjadi PT Dirgantara Indonesia. Eyang Habibie merancang dan memimpin pembuatan pesawat pertama Indonesia, yakni N20, N235, dan N250. Nah, tidak hanya meninggalkan warisan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia, tetapi juga cinta sejati lewat pengabdiannya terhadap bangsa beliau curahkan, beliau limpahkan kepada Indonesia. Berikut 7 kebijakan Bapak B.J. Habibie. Check this out. Yang pertama, kebebasan pers. Selama menjabat sebagai presiden dengan pandangan egaliter dan progresifnya, Eyang Habibie mewariskan kebijakan penting bagi pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini merupakan tonggak kebebasan pers yang menghembuskan angin segar untuk kalangan pers Indonesia. Setelah terbelenggu selama puluhan tahun di bawah Soeharto. Tahun itu juga, Pak Habibie langsung menghapuskan surat izin usaha penerbitan pers atau yang disebut dengan SIUP. Langkah yang cukup berani juga ya. Kedua, pemilu bebas dan demokratis. Selain undang-undang tentang pers, Habibie juga membentuk undang-undang demokratis lain. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Dengan undang-undang ini, Habibie memberi kebebasan pada rakyat untuk membentuk partai politik, yang menyebabkan
munculnya 48 partai politik baru. Di bawah Habibie, pemilu legislatif tahun 1999 berhasil diselenggarakan. Pemilu ini merupakan pemilu paling bebas dan demokratis sejak pemilu legislatif tahun 1955. Gimana? Bisa dikatakan kan kalau Pak Habibie ini memiliki jiwa yang sangat nasionalisme, mementingkan kepentingan Indonesia dan menciptakan kebijakan baru yakni politik demokratis. Yang ketiga, otonomi daerah. Otonomi daerah juga merupakan warisan kebijakan penting Eyang Habibie. Indonesia mulai memperlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan penerapan undang-undang ini, gejolak disintegrasi yang telah muncul sejak era Orde Baru berhasil diredam oleh Eyang Habibie. Yang keempat, akhir dari diskriminasi Soeharto terhadap etnis Tionghoa. Melalui Impres nomor 26 tahun 1999 dan Impres nomor 4 tahun 1999, Eyang Habibie memulai upayanya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga Indonesia etnis Tionghoa. Ia mencabut larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Keputusan ini merupakan bagian dari pelonggaran kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa yang dilembagakan oleh Bapak Soeharto dalam 3 dekade, sejak berlakunya program anti-komunis tahun 1965 sampai 1966. Tanpa kebijakan dari Eyang Habibie ini, teman-teman sekalian tidak akan bisa bahasa Mandarin. Makanya sampai sekarang masih banyak sekali tempat-tempat khusus bahasa Mandarin. Namun sayangnya saya belum bisa nih. Ada yang mau ngajarin nggak? Selanjutnya, kebijakan kelima yakni kelahiran Komnas Perempuan. Saat kerusuhan Mei tahun 1998, terjadi tragedi kekerasan seksual di berbagai kota besar yang dialami oleh perempuan, terutama etnis Tionghoa. Tragedi ini memicu tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Mendengar tuntutan ini, Eyang Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1801 tahun 1998 yang melahirkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau sering kita kenal sebagai Komnas Perempuan. Kebayang banget ya kalau misalkan Eyang Habibie tidak mengeluarkan kebijakan ini. Bagaimana nasib perempuan Indonesia serta etnis Tionghoa di Indonesia ya? Aku jadi ngeri kalau nggak ada kebijakan ini. Kebijakan yang keenam yakni kemerdekaan Timor Leste. Walaupun sempat mendapat cibiran, terutama dari kalangan militer Indonesia, keputusan Eyang Habibie untuk mengizinkan referendum kemerdekaan Timor Leste membuatnya dikenang di seluruh dunia. Bulan lalu, saat Timor Leste memperingati 21 tahun kemerdekaannya, negara kecil itu meresmikan jembatan di ibu kotanya, di Dili, yang diberi nama Baharudin Yusuf Habibie. Pemberian nama itu ditujukan untuk menghormati jasa Eyang Habibie karena telah melaksanakan referendum pada tahun 1999 dan mengantarkan Timor Leste menuju kemerdekaannya. Kebijakan terakhir yakni wewenang Bank Indonesia. Di tengah carut-marut krisis keuangan Asia pada tahun 1998, Eyang Habibie melakukan restrukturisasi perbankan. Demi menopang perekonomian Indonesia dan memperkuat Bank Indonesia,
Eyang Habibie melakukan penyehatan perbankan komersial dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Menurut Pak Habibie, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia harus bisa bekerja secara objektif dan terlepas dari politik. Dengan ini, Bank Indonesia dapat menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi dan berwenang untuk mengintervensi rupiah hingga saat ini. Nah, itu tadi 7 kebijakan yang Eyang Habibie buat selama beliau menjadi Presiden Indonesia. Semua kebijakan yang beliau buat itu sangat mengandung nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Karena pada hakikatnya nasionalisme itu adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap individu, orang perorangan, pihak lain, ataupun kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Tidak mengenal ras, suku, agama, kebiasaan, bahkan gender sekalipun. Makanya kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada kebijakan-kebijakan tersebut sebaik mungkin agar rasa nasionalisme kita bisa tumbuh dan berkembang dan menjadi sebuah kebiasaan, bahkan sebuah kebutuhan di masa sekarang maupun masa depan. So, mari sama-sama cintai Indonesiamu, Indonesiaku, Indonesia kita semua. Hidup Indonesia, cinta damai, cintai aku, cintai dia, cintai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.